Angin malam berhembus pelan dan terasa sangat sejuk. Terlihat samar daun-daun bergerak seolah menari, sehingga menciptakan suasana tenteram dan sejuk. Haris duduk agak tegak berhadapan dengan Siska yang dengan sesekali memandang ke wajah Haris. Seperti lagi merasakan dan mencerna dari kata demi kata yang terucap dari bibir Haris. Waktu sepertinya berjalan cepat sekali ya, kata Haris. Perasaan baru kemarin kita kenal padahal sudah 6 bulan. Iya sih, timpal Siska. Oh ya, gimana kabar Wulan? Wulan adalah tetangga Haris. Dari Wulanlah mereka bisa saling kenal. Baik banget dia, apalagi kalau sudah merasa cocok berteman. Dimintain tolong apa saja dia rela selama dia mampu melakukannya. Kemarin dia ngajakin ke Danau Setu Gede lagi. Sudah lama katanya nggak ke sana. Danau Setu Gede letaknya sekitar 20 km dari tempat tinggal kami. Boleh Riz siapa saja? Tanya Siska dengan semangat. Berempat saja. Wulan sama Ricky paling juga. Kalau bisa sih hari Sabtu ini saja Riz. Soalnya kalau Sabtu depan gua nggak bisa. Haris diam sejenak sambil pandangannya sedikit ke atas sepertinya mempertimbangkan waktunya. Oke deh sis, ntar gua kasih tahu Wulan. Setelah beberapa lama mereka ngobrol kesana kemari, Haris pamitan pulang ke Siska. Haris, dari mana saja? Terdengar suara wanita agak kers ke arah Haris. Kebetulan nih, jawab Haris. Ternyata wanita tersebut Wulan. Memang Haris lagi berada di depan rumah Wulan. Haris kemudian berjalan pelan menghampiri Wulan. Gua sudah cerita ke Siska tentang Danau Setu Gede. Sepertinya Siska setuju banget. Hanya, dia bisanya hari Sabtu ini Wulan. Oh gitu ya. Kagak masalah sih Riz. Oke. Jadi saja Riz. Jawab Wulan penuh semangat. Gimana dengan Ricky? Tanya Haris ke Wulan. Ricky sih setuju saja. Dia mah terserah kita-kita saja. Sabtu pagi jarum jam menunjukkan pukul 8. Matahari memberi kehangatannya, sepertinya pagi itu cuaca sangat bersahabat. Awan putih pun seperti enggan keluar, sehingga langit terlihat sangat bersih kebiruan. Haris dan Siska sudah sampai di depan rumah Wulan. Mereka berboncengan motor. Wulan, Ricky mana? Ntar lagi juga sampai. Tadi sih bilangnya isi bensin dulu. Siap, jawab Haris. Tak berselang lama terdengar suara motor Ricky. Itu dia. Jelas Wulan dengan wajah berbinar. Kita langsung berangkat saja ya. Wulan seperti memberi komando. Ricky berboncengan dengan Wulan. Sementara Haris membonceng Siska. Mereka jalan beriringan lalu lintas di jalan gak begitu padat karena memang akhir minggu banyak yang libur. Matahari pagi yang hangat mengiringi jalan mereka. Sambil menikmati perjalanan, Wulan dan Ricky asik dengan obrolan mereka. Berapa lama lu gak ke danau? Tanya Ricky ke Wulan. Lupa lagi. Sudah cukup lama sih. 1 tahun yang lalu kali. Jawab Wulan sambil ngobrol. Ricky sesekali nengok ke belakang melihat Haris dan Siska. Khawatir jarak mereka terlalu jauh. Mereka tuh sepertinya mesra banget ya Wulan. Memangnya sudah resmi jadian? Tanya Ricky ke Wulan. Kayaknya sih baru pendekatan, tapi mereka memang cocok banget. Haris sepertinya sangat perhatian banget ke Siska. Mudah-mudahan mereka pacaran ya Wulan. Iya, jawab Wulan. Setelah kurang lebih 30 menit mereka memasuki lingkungan Danau Setu Gede. Sudah terlihat pengunjung berlalu lalang di sekitar pintu masuk. Mungkin karena akhir pekan, jadi pengunjung cukup ramai. Sambil menunggu Ricky dan Haris memarkir motornya, Wulan dan Siska membeli tiket masuk.
Mereka beriringan memasuki pintu gerbang sambil berbincang dan sesekali tertawa. Sepertinya mereka cukup menikmati suasana sekitar danau. Sesekali mereka mulai memainkan selulernya masing-masing. Mungkin naluri selfie-nya mulai terpanggil. Sayup-sayup terdengar suara musik dari pinggir danau seolah seperti nada-nada sambutan selamat datang ke pengunjung. Mereka rupanya sudah mulai jalan mengitari danau. Memang danau di sini cukup luas sehingga membuat mereka kelelahan juga. Kita istirahat dulu ya. Pinta Wulan. Ya, capek juga nih. Siska ikut menimpalinya. Walaupun kakinya terasa kecapean. Namun kamera terus beraksi. Di tengah obrolan dan candaan mereka, tiba-tiba datang anak perempuan kecil. Sepertinya lagi minta-minta, soalnya selain dia. Di sekitar juga ada beberapa anak yang minta belas kasihan ke pengunjung. Mungkin anak-anak penduduk sekitar sini. Lapar, Om. Seikhlasnya saja, Om. Begitu kata anak perempuan itu sembari berekspresi memelas. Seketika Haris menatap anak itu. Kemudian Haris merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang 5 ribuan dan dikasihkan ke anak perempuan tersebut. Terima kasih, Om, kata anak itu sambil menatap Haris dan yang lain bergantian. Tatapannya kosong seperti ada yang mau dia sampaikan. Tapi seolah-olah mereka tidak mempedulikan anak itu dan berlanjut ke obrolan semula. Yuk, kita foto berempat. Pinta Wulan kepada yang lain. Tapi siapa yang fotoin ya? Oh iya, minta tolong bapak itu saja, kata Haris sambil menunjuk ke bapak-bapak yang berada di sekitar mereka. Akhirnya mereka minta bantuan bapak itu untuk memfotonya. Gak terasa hari sudah sore setelah sudah berkeliling dan berfoto-foto. Akhirnya mereka bergegas untuk pulang. Dalam perjalanan pulang mereka saling bercerita masih seputar Danau Setu Gede. Walaupun badan terasa letih, tapi semuanya terobati dengan rasa senang selama berada di danau. Sore itu sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka berkumpul di rumah Wulan dahulu untuk istirahat sejenak. Mampir ke rumah gua dulu ya, pinta Wulan. Istirahat dahulu sambil minum dahulu, sambung Wulan. Walaupun tidak memberi jawaban, tapi mereka seperti mengiyakan ajakan Wulan. Ricky dan Haris segera memasukkan motornya di halaman rumah Wulan. Ayo masuk, ajak Wulan. Nggak usah repot-repot Wulan, kata Siska sambil meletakkan jaket di atas kursi teras. Wulan segera ke dalam rumah dan tidak berapa lama sudah keluar sambil membawa air mineral. Sambil ngobrol masih seputar Danau Setu Gede, mereka sesekali minum air yang disediakan Wulan. Suasana agak hening karena masing-masing sibuk memainkan telepon selularnya. Sebentar-sebentar mereka tersenyum dan berkomentar mengenai foto-foto di dalamnya. Haris panggil Siska. Haris, Siska mengulang lagi. Lihat sini. Siapa ini? Seru Siska sedikit agak keras. Karena nada suara Siska agak keras sambil menyodorkan teleponnya ke Haris membuat semuanya keheranan dan penasaran. Apa sih? Coba lihat. Seru Ricky dan Wulan hampir bersamaan. Refleks mereka bersamaan melihat foto yang ada di seluler Siska. Itu kan anak perempuan yang tadi minta-minta.